Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan bagi kita untuk belajar. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu bagi kita. Sekalipun dalam situasi pandemi, kita tetap semangat untuk berusaha menggali, belajar, mentalaah, mengulang, dan aneka kegiatan ilmiah yang kita lakukan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu cuplikan dari buku saya yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Yang buku ini terbit sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah pernah Dzulqa'dah cetakan kedua ya, Dzulqa'dah 1441. Sekarang Dzulqa'dah 42, berarti sudah lebih dari 1 tahun. Ini cetakan yang kedua. Dan pembahasan kita tentang jual beli saham adalah salah satu di antara cuplikan dari buku yang kita bedah insya Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih detail tentang praktek jual beli saham yang ada di masyarakat dan bagaimana pendekatan syar'i yang berlaku di situ, terlebih dahulu kita akan memberikan sedikit pengantar tentang seperti apa yang harus kita kedepankan ketika kita belajar sesuatu yang sifatnya kontemporer. Seperti yang kita pahami bahwa permasalahan jual beli saham, bisnis saham, termasuk di antara permasalahan kontemporer. Artinya ketika kita bicara itu adalah permasalahan kontemporer, berarti kejadian ini tidak ada di masa silam. Sehingga kita tidak akan menemukan pembahasan materi semacam ini dari buku-bukunya para ulama di masa silam. Kita nggak nemu di bukunya para ulama yang ditulis oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah maupun yang lainnya. Dan secara umum buku saya Halal Haram Bisnis Online, karena dia membahas masalah kontemporer, tentu saja pembahasan itu tidak kita jumpai pada buku-buku para ulama di masa silam. Namun bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Karena secara prinsip bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama generasi setelahnya, itu acuan yang kita gunakan dan sifatnya salihun likulli zamani wal makan, relevan untuk setiap waktu dan di semua tempat. Sehingga aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan 14 abad silam relevan di zaman ini. Karena kita mengakui bahwa syariat Islam adalah rahmat lil alam, adalah rahmat bagi alam. Namun ada di antara kaum muslimin yang mempelajarinya, menggalinya, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat. Maka syariat itu terasa betapa hikmah, betapa padat dengan kebijaksanaan ketika kita gunakan dalam melihat praktek di masyarakat. Sehingga orang akan semakin kagum dengan syariat ini. Namun dalam kondisi yang sama, banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau mempelajarinya. Sehingga ketika posisi orang yang tidak tahu lebih dominan dibandingkan yang tahu, maka seolah-olah Islam nggak pernah mengatur. Seolah-olah Islam tidak pernah menyinggung. Padahal aturan itu ada.
Cuman orang tidak menggalinya dan tidak kemudian mempelajarinya sehingga tidak nampak di permukaan. Maka syariat itu terkubur, tidak terlihat. Terkubur oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Sehingga benar yang dikatakan oleh seorang ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi dengan kaum muslimin. Ya. Islam tertutupi dengan kaum muslimin. Anda bisa lihat. Yang ada di YouTube, mayoritas yang penontonnya banyak apa? Kalau ndak mainan, gerenengan, urusan politik, bantah-bantahan. Sementara untuk urusan fikih yang kira-kira jarang disinggung oleh masyarakat, dikit yang nonton. Paling ya cuman 1.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau sudah urusan main, Masya Allah, jutaan yang nonton. Jadi orang nggak punya kepedulian di situ. Dan para tokoh yang mengangkat masalah-masalah yang mungkin jarang terpikirkan oleh masyarakat, itu sedikit. Sehingga syariat itu terkubur dalam arti tidak nampak di permukaan. Karena kaum muslimin sendiri nggak mau mempelajarinya. Kaum muslimin tidak mau mengangkatnya di permukaan. Fal Islamu mahjubun bil muslimin. Maka Islam tertutupi oleh kaum muslimin. Universitas Islam Indonesia, universitas Islam yang lainnya, terkadang dalam banyak kasus tidak membahas bagian yang detail, baik dari sisi hukum A, hukum B, hukum C, dan seterusnya. Di saat yang sama, mereka lebih cenderung untuk mengambil referensi dari non-muslim. Belajar Islam, tapi yang digali adalah referensi non-muslim. Dengan anggapan ini lebih kontemporer, ini lebih baru. Padahal tokoh Islam ada yang membahas itu. Cuman tidak diangkat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama untuk berjuang. Mempelajari apa yang jarang dipelajari orang, misalnya, baik berupa fikih A, fikih B, fikih C, lalu kita sampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Semoga ini bagian dari kiprah kita, peran yang kita berikan untuk menampakkan keindahan Islam di tengah masyarakat. Artinya, kita tidak termasuk di antara orang yang menutupi keindahan Islam. Kita tidak termasuk di antara orang yang menjadi penutup orang lain bisa melihat indahnya Islam. Atau bukan termasuk di antara orang yang nggak peduli dengan urusan itu. Baik. Karena itu jangan lupa untuk belajar dan belajar. Setelah belajar, tampakkan di permukaan. Inilah hasil saya belajar. Barangkali tetangga kita tidak tahu, sehingga mereka jadi tahu. Teman-teman kita tidak tahu, mereka jadi tahu. Oh, baru tahu saya kalau ada aturan kayak gini. Baru tahu saya kalau ada aturan seperti ini. Kalau Anda sampai berhasil seperti itu, baru tahu saya kalau ada aturan seperti ini. Berarti Anda menampakkan di permukaan sebagian dari aturan syariat yang selama ini tenggelam di masyarakat. Semoga ini bisa dipahami dan menjadi motivasi besar bagi kita untuk belajar bagian yang jarang disinggung oleh masyarakat. Alhamdulillah, di Indonesia ada banyak asatidzah yang mereka menampilkan Islam itu menjadi lebih mudah untuk diterima segala aturannya dan mengenalkan bagian yang mungkin dulu jarang disinggung. Ya, kita mengakui jasa besar Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi melalui buku beliau ya, yang sangat terkenal, Harta Haram dalam Muamalah Kontemporer. Itu Masya Allah ya, saya kira belum ada buku yang khusus bahas masalah muamalah, terutama untuk muamalah-muamalah bermasalah di masyarakat yang lebih lengkap dibandingkan buku beliau. Dan ketika buku itu hadir, orang kan jadi kena O faktor ya. Oh seperti ini, oh seperti ini. Ada O faktor. Anda kalau buat karya, tanamkan buku ini harus punya O faktor. Faktor O. Apa itu faktor O? Orang yang baca, oh kayak gini tau. Oh, itu faktor O ya. Kalau buku Anda, karya Anda, ceramah Anda, tulisan Anda, apapun yang Anda sampaikan di masyarakat,
memberikan faktor O berarti berhasil. Tapi kalau ada biasa, Anda perlu naikkan lagi tingkatannya. Biar memberikan faktor O. Sampai orang bilang, oh seperti ini toh. Kalau sudah seperti itu, alhamdulillah, itu salah satu di antara bagian peran yang kita berikan. Kita mengambil peran, sekalipun dikit ya, untuk mengangkat keindahan Islam di permukaan. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung beralih ke bisnis saham. Secara umum, bisnis saham bisa kita kelompokkan menjadi dua ya. Nah, yang pertama adalah orang yang jual atau orang yang membeli saham dengan tujuan untuk bisa mendapatkan dividen. Yang kedua, orang yang melakukan transaksi saham untuk trading. Orang yang melakukan transaksi saham untuk trading. Namun sebelum membahas itu, kita akan terlebih dahulu, saya lupa tadi harusnya ditaruh di depan, apa itu saham? Saham ini berasal dari bahasa Arab, dari kata sahmun. Dari kata sahmun, yang artinya adalah bagian, baik, atau jatah, atau giliran, atau kalimat yang semakna dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kita bukakan ayatnya. Fasahama fakana minal mudhadin, ada di surat As-Saffat ayat 139. As-Saffat ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita buka. Di surat As-Saffat ayat 139. Kita mulai dari ayat 130 ya. Allah berfirman, wa inna Yunus minal mursalin. Sesungguhnya Yunus termasuk rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari meninggalkan kampungnya. Kenapa disebut lari? Abaqa itu artinya melarikan diri. Sebelum ada izin, maka budak yang melarikan diri disebut dengan abiq. Disebut dengan al-abiq. Ketika dia melarikan diri karena belum ada izin dari Allah untuk meninggalkan kampungnya, ketika berdakwah, lalu beliau menaiki perahu yang penuh dengan penumpang. Nah, di sini Anda bisa lihat Allah berfirman, fasahama fakana minal mudhadin. Lalu Yunus melakukan sihama, yaitu berundi untuk menentukan siapa di antara di antara penumpang perahu ini yang harus dikeluarkan dari perahu karena terlalu penuh. Fakana minal mudhadin, dan beliau orang yang kalah dalam undian itu. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian langsung seketika beliau ditelan oleh ikan, oleh paus, wa huwa mulim, dalam kondisi beliau sakit. Falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan beliau bukan termasuk di antara orang yang rajin bertasbih. Andaikan beliau bukan termasuk di antara orang yang rajin bertasbih. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu beliau akan menetap di perut ikan sampai kiamat. Artinya mati di perut ikan. Baik, kepentingan kita adalah kalimat fasahama fakana minal mudhadin. Allah sebut Yunus melakukan sihama. Karena undian berarti mengambil bagian, ikut serta dalam kegiatan bersama untuk dapat jatah sesuai dengan faktor kemenangannya. Baik.
Ini kata saham secara bahasa. Kemudian saham secara istilah sebagaimana yang kita pahami, ya, karena makna istilah saham itu berarti dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Apa pemahaman ahli ekonomi tentang saham? Oh, menurut A, saham itu seperti ini. Menurut B, saham seperti ini. Menurut C, saham seperti ini. Tayyib, selanjutnya kita akan lihat takyif fikih dari saham. Di buku Halal Haram Bisnis Online, saya sebutkan takyif fikih tentang saham. Ada dua pendapat ulama ketika membahas tentang takyif fikih saham. Apa itu takyif fikih saham? Di halaman 235. Takyif fikih saham adalah pendekatan fikih untuk memahami kasus saham. Jadi ada istilah takyif fikih. Ini adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Sehingga nanti bisa dibuat kesimpulan hukum. Ya, prosesnya disebut takyif al-fiqhi. Pendekatan fiqhiyah untuk saham ada dua pendapat ulama. Di buku saya sebutkan ada dua pendapat ya. Dan ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan. Beliau anggota Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Saudi, Hay'ah Kibar Ulama. Dalam buku beliau tentang fikih muamalah muasirah, fikih muamalah kontemporer. Takyif fikih tentang saham itu ada dua. Yang pertama, saham itu objek dagangan. Saham itu objek dagangan. Tanpa melihat aset di balik saham itu. Tanpa melihat perusahaan yang menerbitkan, tanpa melihat dia mewakili aset apa, tanpa melihat apakah perusahaan itu perusahaan yang real, ataukah perusahaan yang perusahaan yang bergerak di bidang konsumer, konsumtif, di bidang konsumer, otomotif, atau hal yang lainnya. Tanpa melihat itu. Yang jelas saham itu sendiri adalah objek dagangan. Sehingga seperti barang dagangan yang lain. Seperti HP, seperti buku, barang-barang dagangan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat Syekh Jadul Haq. Beliau adalah mantan Syekhul Azhar. Pendapat Syekh Jadul Haq. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Syekhul Azhar. Tayyib. Alasan dari pendapat ini adalah yang pertama, menurut undang-undang, pemilik saham tidak memiliki hak terhadap harta perusahaan. Sehingga saya beli saham perusahaan X, saya tidak berhak terhadap harta perusahaan X itu. Maka kalau saya misalnya datang ke perusahaan itu, terus saya minta mobilnya tak pinjam sebentar. Secara aturan tidak boleh. Kamu hanya punya sahamnya, tapi kamu tidak bisa memiliki aset di sini. Semua aset perusahaan merupakan milik perusahaan itu sendiri, sehingga syirkah diibaratkan seperti satu orang yang memiliki perusahaan. Hanya saja aturan ini bersifat terbatas, tidak mengikat semua saham sedunia, sehingga yang benar tidak bisa dijadikan batasan untuk semua saham. Tayyib. Alasan yang kedua, saham di masyarakat seperti harta yang bisa diperdagangkan. Sehingga karena dia bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan, maka dia adalah objek dagangan. Nah, ini dua alasan yang disampaikan oleh pendapat pertama, dan yang mewakili pendapat ini adalah Syekh Jadul Haq rahimahullah, mantan Syekhul Azhar. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ini, maka trading saham itu
bebas. Yang penting sebagaimana memenuhi kriteria praktek jual beli sebagaimana jual beli barang biasa. Sehingga jual beli A boleh, jual beli B boleh dengan syarat tertentu. Yang penting memenuhi itu. Karena itu kata kuncinya adalah selama perusahaan yang menerbitkan saham itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, hukumnya boleh. Ya, konsumer, otomotif, jasa yang halal, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain yang halal, lalu kita beli, maka kita bebas untuk memperdagangkannya. Baik. Pendapat yang kedua, saham adalah bukti yang mewakili kepemilikan aset perusahaan. Surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan aset perusahaan, bukti yang mewakili aset perusahaan. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Baik. Di antara alasan pendapat ini adalah karena ketika orang melakukan bisnis saham atau ketika orang membeli saham, hakikatnya dia ikut melibatkan diri dalam praktek syirkah dengan perusahaan tersebut. Dia melibatkan diri untuk bersyirkah dengan perusahaan tersebut. Ya. Dan pendapat ini yang dinilai lebih kuat oleh Dr. Sa'ad Al-Khatlan dan juga yang difatwakan oleh beberapa ulama seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan tentang saham, ya. Idza kanatil ashum la tumathilu nuqudan tamthilan kulliyan aw ghaliban wa innama tumathilu ardan aw sayyarat aw imarat wa nahwi dhalika fayya ma'lumah lil ba'i wal mushtari jaza bai'uha wa shira'uha bithamanin halin aw muajjal. Bila saham tersebut tidak mewakili uang tunai, maksudnya saham tersebut tidak berbentuk uang tapi sudah berbentuk aset, baik secara keseluruhan maupun yang dominan. Akan tetapi dia mewakili aset berupa tanah atau kendaraan atau properti atau yang serupa. Ada nggak saham yang mewakili uang? Ada orang beli atau perusahaan, dia go public, ketika sudah go public, dibuka, dia dapat saham senilai misalnya 1M. Tapi dana 1M ini tidak langsung dipakai, tertunda selama waktu sekian tahun. Nah, sekian tahun itu berarti saham yang tadi terkumpul masih dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang, saham ini belum boleh ditransaksikan karena sama dengan transaksi uang kecuali mengikuti tata cara transaksi uang. Namun kalau dia sudah mewakili tanah atau kendaraan atau properti yang serupa atau aset yang lainnya dan sifatnya jelas bisa dipahami oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh diperjualbelikan baik dengan tunai maupun dibayar secara kredit, ya, karena itu sifatnya hanya skema pembayaran. Nah, dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih mendekati, sehingga orang yang melakukan saham atau membeli saham, hakikatnya dia membeli surat berharga yang itu mewakili kepemilikan aset di perusahaan yang menerbitkan saham. Tayyib. Nah, karena itu jika kita lebih menguatkan pendapat jumhur, maka kita perlu paham sebenarnya prinsip saham itu prinsip yang seperti apa. Jadi dalam praktek saham
dalam praktek saham itu lebih dekat dengan prinsip musyarakah. Saham itu lebih dekat dengan prinsip musyarakah. Yaitu kerjasama untuk sebuah usaha bersama. Jika nanti untung ada bagi hasil, jika rugi ditanggung bersama. Dan itu adalah prinsip musyarakah. Nah, dalam musyarakah ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Musyarakah itu, dalam akad musyarakah itu sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah mengikuti dua prinsip. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah wakalah. Yang pertama, orangnya menjadi amin, orang yang mendapatkan wakil atau dijadikan wakil. Yang kedua adalah dia menjadi wakil. Baik. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa dalam syirkah inan, dalam bentuk syirkah yang sifatnya bebas, yanfudhu tasarrufu kulli wahidin minhuma bihukmil milki fi nasibihi wal wakalati fi nasibi syarikihi. Statusnya sebagaimana dia melakukan tindakan untuk objek yang menjadi miliknya dan wakil bagi objek temannya. Baik. Saya kasih gambaran yang mudah gini ya. Anda nggak ngantuk kan? Nah, baik. Ini ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini dimiliki oleh 5 mahasiswa. 5 orang A sampai E. Dari 5 ini masing-masing punya 20%. Masing-masing punya 20%. Anggaplah usaha di perusahaan ini adalah rental mobil misalnya. Sudah? Maka ketika A mengelola, saat A mengelola, berarti A adalah mengelola 20% miliknya. Jadi A mengelola 20% miliknya karena dia punya kepemilikan berapa tadi? 20%. Masing-masing A sampai E 20%. Plus 80% milik temannya. Milik teman ya, milik B sampai E. Nah, 80% ini kan bukan miliknya, milik orang lain. Terus dia mengelola itu sebagai apa? Jawabannya sebagai wakil. Dia mengelola sebagai wakil untuk barang milik orang lain. Dan wakil itu diizinkan. Karena status dia mendapatkan amanah dan jadi wakil. Paham ya? Maka demikian pula B. Ketika B mengelola, maka hakikatnya dia mengelola 20% miliknya dan apa? Dan 80% milik yang lain. 80% ini dia sebagai apa? Wakil. Karena yang lain sudah pasrah. Yes, karena B diatur. Ya. A, kamu atur, dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Nah, dalam praktek saham juga seperti itu. Dia mengikuti pendekatan musyarakah. Sehingga saat pihak manajemen mengelola perusahaan itu, maka dia mengelola sekian persen milik perusahaan dan sekian persen milik para peserta saham. Sehingga dia berhak untuk mengelola sesuai dengan kebijakannya yang menguntungkan perusahaan. Nah, status manajemen itu adalah wakil bagi para pemilik saham. Baik. Karena itu di posisi ini A adalah wakil bagi B sampai E.
Berarti kalau B ikut mengelola, maka B adalah wakil bagi A, C, sampai E. Dan begitu seterusnya. Tayyib. Karena itu, berarti B, anggaplah misalnya yang nggak bekerja sama sekali adalah CDE. Ini nggak bekerja sama sekali. Berarti CDE, dia punya nggak keterlibatan di unit usaha ini? Punya. Apa keterlibatannya? Pertama, dia sebagai pemilik modal 20%. Yang kedua, dia menyuruh kerjanya dilimpahkan ke temannya. Pekerjaannya dilimpahkan ke temannya, yaitu ke A dan B yang mengelola. Karena dia mewakilkan. Paham ya? Paham misal? Yang di sini paham. Kalau di sini paham, berarti di sana paham. Di sini paham. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi kalau CDE tidak kerja, dia terlibat apa di sini? Pertama, dia punya CDE terlibat apa di unit usaha ini? Pertama, dia terlibat di modal 20% plus dia memasrahkan tugasnya kepada A dan B. Sudah? Nah, langsung kita beralih ke sini ya. Kalau CDE mewakilkan ke A dan B. Lalu A dan B ini melakukan penyelewengan. Ya. Dia melakukan penyelewengan misalnya. Apa Pak contohnya? Perusahaan ini perusahaan jasa rental tadi dipakai untuk rental yang haram. Ada kegiatan kunjungan kesyirikan atau kunjungan yang haram dilayani. Maka C, D, dan E, jika dia tahu, dia punya tanggung jawab apa? Punya tanggung jawab untuk mengingatkan. A dan B nggak boleh, harus dibatalkan akad itu. Dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Sehingga saat terjadi penyelewengan, dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Karena kalau dibiarkan berarti dia membiarkan wakilnya melakukan kejahatan dan dia dapat dosanya. Dipahami ya? Kalau C, D, dan E melakukan penyimpangan, tapi dia biarkan saja dan dia tahu, sementara dia telah mewakilkan A dan B, maka saat C, D, dan E diam sama dengan dia memberikan wewenang kepada A dan B berbuat maksiat, terserah, kena dosanya C, D, E meskipun dia tidak melakukannya. Baik. Karena itulah pastikan bahwasanya ketika C, D, dan E mewakilkan kepada A dan B, dia harus memastikan bahwa tugasnya A dan B ini tidak melanggar syariat. Nah, selanjutnya kita bawa kepada kelas yang lebih besar. Tadi sudah kita sampaikan garis besar dalam praktek saham itu ada yang tujuannya untuk dapat dividen, ada yang tujuannya untuk dapat margin, ya, sehingga dia lebih ke arah trading, bukan dalam rangka untuk mencari dividen. Tayyib. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama. Untuk yang berharap dapat bagi hasil. Ulama berbeda pendapat untuk pemain saham yang tujuannya dalam rangka mendapatkan dividen. Saham untuk dividen. Yang perlu diperhatikan di sini adalah satu, kehalalan pendapatan perusahaan. Baik. Sehingga perusahaan pendapatannya harus halal. Ini disepakati oleh siapapun. Nah, selanjutnya muncul kasus yang kedua,
Kasus yang kedua, bagaimana jika ada yang haram? Bagaimana jika ada yang haram? Meskipun nilainya kecil. Ya. Bagaimana jika ada yang haram sekalipun nilainya kecil? Peluang haramnya di PT itu apa saja, Pak? Peluang haramnya, satu, pendapatan riba. Pendapatan riba. Ribanya di mana? Dia punya deposito. Pendapatan riba dalam bentuk contoh ya. Ini hanya contoh, deposito. Yang kedua, transaksi haram. Misalnya dia menjual sesuatu ke pabrik yang haram. Jual ke pabrik homer, jual apa ke pabrik rokok, dan seterusnya. Ini kadang ada, kadang tidak. Yang ketiga, kebijakan bermasalah. Kebijakan bermasalah. Contohnya, utang bank. Perusahaan punya utang bank. Contoh yang lain, asuransi. Dia melakukan transaksi, melakukan akad dengan lembaga asuransi, perusahaan asuransi swasta. Dan beberapa kebijakan yang lain. Belum lagi masalah sogok. Dan aneka kebijakan yang lainnya. Baik. Nah, kalau ada kebijakan seperti ini, yang haram-haram ini, bolehkah kita tetap ikut terlibat di situ? Sehingga bolehkah kita tetap beli sahamnya? Ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat. Baik. Pendapat mengatakan boleh dengan batas toleransi. Boleh, tapi ada batas toleransinya. Kalau melebihi toleransi, dilarang. Dan ini yang saya cantumkan di buku Halal Haram Bisnis Online ya. Kita menyebutkan, dan acuan saya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Hay'ah Syar'iyyah Syirka Ar-Rajihi, oleh DPS-nya Ar-Rajihi, di mana DPS-nya Ar-Rajihi menetapkan batas toleransi. Saya bacakan ya. Dibolehkan melakukan transaksi terhadap saham perusahaan harus berdasarkan asas kebutuhan. Jika dijumpai ada perusahaan yang membuka saham, komitmen menjauhi riba dan sudah memenuhi kebutuhan, maka wajib membatasi dengan perusahaan semacam ini. Artinya mereka menyadari perusahaan yang memenuhi syarat itu sedikit. Maka perlu hati-hati. Nah, ketika menggunakan pendekatan hati-hati, sudahlah sebutuhnya saja. Jangan terlalu jauh melebar. Yang kedua, total nilai utang ribawi yang dimiliki oleh perusahaan, baik utang berjangka maupun utang jangka pendek, tidak lebih dari 25% dari total aset. Jadi utang bank tidak lebih dari 25%. Berarti begini ya. Lebih kecil sama dengan besarnya harta haram yang masuk ke perusahaan. Dia mungkin punya revenue haram, terutama dari ini, pendapatan riba, deposito, tidak lebih dari 5% dari total pendapatan perusahaan, company revenue. Baik input berasal dari investasi riba atau dari kegiatan haram atau cara kepemilikan yang haram. Nah, selanjutnya, unit yang haram tidak lebih dari 15% dari total aset perusahaan, baik berupa investasi maupun kepemilikan yang haram. Sehingga kalau ada unit haram, ya, misalnya ada transaksi haram, ini tidak boleh lebih dari 15%. Dan di bagian akhir, angka-angka ini dari mana gitu ya. Saya sendiri waktu nulis ini juga, ini angka dari mana kan?
Dalilnya tidak ada. Juga keterangan ulama masa silam tidak dijumpai. Lalu Hay'a mengatakan wal hay'atu tuwaddihu anna ma warada fi tahdidin lin nasabi wa fi hadzal qarar mabniun 'ala al-ijtihad. Beliau menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah menegaskan bahwa penyebutan batasan untuk nisbah sekian persen fi hadzal qarar, di keputusan ini, mabniun 'alal ijtihad. Latar belakangnya adalah ijtihad. Dan orang boleh beristihad sesuai dengan disiplin ilmunya, kemampuannya, ya. Dan mereka mengatakan wa huwa qabilun lil i'adatin nazar hasabal iqtida, siap untuk dipertanggungjawabkan, siap menerima kritik sesuai dengan konsekuensi yang berlaku. Nah, ini kalau DSN itu beda lagi. Kalau tadi saya gunakan DPS Ar-Rajihi, ya. Angka-angka ini tadi. Kalau DSN beda lagi. Dan nampaknya untuk DSN lebih longgar. Ya, DSN lebih longgar. Namun yang saya cantumkan di buku ini, kita tidak menampilkan DSN, tapi kita lebih menampilkan keterangan dari Ar-Rajihi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Sehingga kalau dia punya pendapatan haram sekecil apapun, punya utang riba di bank, hukumnya dilarang bagi kita untuk terlibat beli saham di situ. Dan ini pendapat jumhur. Saya sebut jumhur karena dua majma' fikih Islami berada di pendapat ini. Baik majma' fikih Islami di bawah Oki maupun majma' fikih Islami di bawah Robitoh. Ada dua majma' fikih Islami. Dua-duanya melarang orang membeli saham ketika perusahaannya belum bersih dari utang riba, belum bersih dari pendapatan yang haram, dia punya deposito yang kemudian menghasilkan bunga, dan belum bersih dari transaksi haram yang lainnya. Tayyib. Dan alasan jumhur wajihun, ya, cukup kuat dalam masalah ini, karena jumhur mendekatinya pada prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah tadi, ya, bahwa ketika A bersyirkah dengan B, maka A dia melaksanakan, dia melakukan kelola usaha untuk miliknya, dan milik B sebagai apa? Wakil, kan gini, ya? Kan begini. Berarti A dia mewakilkan ke B. Dan sebaliknya, kalau B berarti dia kelola miliknya plus milik A sebagai wakil. Ini teori umum. Sudah? Jika ada masyarakat pembeli saham A, B, C sampai Z, dia membeli saham yang dimiliki oleh perusahaan X. Ya. Dia terlibat saham. Total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan X adalah 10%. Lalu dibeli oleh orang sekian ini. Dari A sampai Z. Dibeli oleh sekian orang. Dan yang mengelola di perusahaan X adalah pihak manajemen. Sudah? Maka posisi manajemen di sini adalah wakil bagi 10% pemilik saham. Begini, ya. Karena itu, kalau A, B sampai Z ini melihat pihak manajemen melakukan pelanggaran. Kamu kenapa utang riba?
utang riba, dapat bunga deposito, dapat ini, dapat ini. Melakukan pelanggaran hal-hal yang haram, berarti tanggung jawab ini apa? Mengingatkan. Tidak boleh yang kayak gitu. Harus mengingatkan. Kamu jangan praktek kayak gini. Sudah? Itu idealnya. Saya bicara ideal ya. Realnya gimana Pak? 10% bisa apa lo? 10% bisa apa kamu? Kamu mau ngomong apa? Mau RUPS? Mau usul apa? 10%. Nggak dianggap cuma. Sehingga dia mau berbuat salah, mau menyimpang. Ini nggak punya suara sudah. Nah kalau jelas seperti itu, dia ngomong nggak didengar, nggak punya suara, akhirnya kan dia nggak bisa melakukan perubahan itu. Sementara dia turut dapat dosa. Karena dia dianggap bagian dari ini. Mereka ini, A sampai Z ini, dianggap bagian. Dia punya bagian 10% dari perusahaan ini. Nah kalau ini maksiat, dan kamu ada di dalamnya, ya kamu kena dosa. Itu kurang lebih teorinya. Makanya kalau tidak menjumpai yang seperti ini bisa selamat, silakan keluar. Silakan keluar. Sudah? Ini berdasarkan pendapat jumhur ya, yang mereka melarang adanya pendapatan-pendapatan haram sekian persen tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, saya tidak melihat real di Indonesia ya. Karena saya juga tidak punya pengalaman bermain saham, tapi informasi yang pernah disampaikan oleh teman yang pernah kami undang di ANB Channel untuk menyampaikan pemaparan tentang bagaimana bisnis saham, dan beliau punya pengalaman 10 tahun di bisnis saham. Beliau punya pengalaman 10 tahun, itu beliau sampaikan. Belum ada perusahaan di Indonesia yang bersih dari ini tuh nggak ada. Perusahaan yang go public ya. Kalau perusahaan UMKM ya, yang masih bersih banyak. Tapi yang go public, yang bisa nyerap, yang bisa melakukan crowd investment dalam jumlah gede, tidak ada yang memenuhi itu. Ya. Makanya kalau dilihat dari standar ini saja, sebenarnya kita akan kesulitan untuk mencari perusahaan yang murni bagus di Indonesia. Saya tidak tahu untuk di luar negeri, karena ini cerita dari namanya Pak Reza Zulkassi. Cerita dari beliau belum menjumpai ada perusahaan selama 10 tahun pengalaman beliau yang sempat menjadi manajer investasi atau apa. Beliau nggak pernah menjumpai ada perusahaan yang bebas dari itu, nggak ada. Nah kemudian kan ada indeks saham syariah itu ya, yang dia distandarisasi oleh MUI. Cuman yang kembali di MUI itu ini tadi dibuat lebih longgar. Saya nggak hafal. Kalau nggak salah ini sekitar 40 atau berapa. Ini di sini 25 ya. Kalau utang di MUI di bawah 40 atau 30. Ini lebih gede lagi 25. Yang ini 10%. Nah, kalau longgar seperti itu masih mungkin ada perusahaan-perusahaan yang bisa dicantumkan. Nah, tapi kalau kita komitmen dengan pendapat jumhur, ya, nggak dijumpai yang kayak gini. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Kami belajar banyak mengenai saham dari mulai pengantar hingga tujuan, dan juga beberapa pendapat mengenai keterlibatan saham yang berkaitan mengenai musyarakah. Dan juga alhamdulillah Ustaz, kita di sini telah dihadiri oleh berbagai mahasiswa dari berbagai universitas dan juga dari berbagai latar belakang,
Dan juga apabila jamaah sekalian ingin bertanya, ini kesempatan terbuka lebar bagi sahabat semua yang ingin bertanya mengenai kajian saat ini. Sahabat semua bisa menanyakan di kolom chat room yang telah tersedia di Zoom ini, atau langsung menanyakannya dengan membuka mikrofonnya. Baik sahabat semua, kami persilahkan. Baik Ustaz, alhamdulillah kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian. Saya mohon izin tanyakan ya Ustaz. Mohon maaf, saya izin bacakan ya Ustaz. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya ya Ustaz. Ustaz, apakah boleh jika pekerjaan berupa jasa, lalu pada saat pembuatan rincian biaya kita buat harga jualnya? Dan penanya memberikan contoh seperti ini Ustaz. Gaji tukang A 200.000, gaji tukang B 150.000, pada dasarnya biaya yang kita bayarkan ke tukang aslinya 100.000. Ke tukang aslinya, tukang A 100.000, tukang B 75.000. Statusnya Ana sebagai penjual jasa Ustaz. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Baik. Jadi ceritanya di markup ya. Boleh nggak ada proses seperti ini dalam jual beli jasa? Jadi jual beli jasa itu ada dua. Jual beli jasa ada dua. Yang pertama yang bersifat borongan. Yang kedua dia bersifat harian. Ini kalau di tempat kita. Untuk jual beli jasa yang bersifat borongan, berarti ukurannya adalah volume hasil. Misalnya borong membuat rumah, maka ukurannya volume hasil rumah itu jadi. Nah, kalau bicara volume hasil rumah itu jadi, maka nanti yang jadi acuan adalah harga yang sudah ditetapkan di awal. Sehingga misalnya buat rumah ini, Anda mau buat RAB rumah itu, ketemu nilainya 300 juta. Lalu ditawarkan ke konsumen, dia nawar, deal jadinya 280 misalnya. Deal 280, dikunci 280. Nah, saat borongan yang nanti ukurannya adalah volume hasil, Anda membuat RAB. Jadi RAB ini ada biaya tukang, ada material dan seterusnya. Lalu biaya tukang ini Anda naikkan mau turunin terserah. Sehingga Anda dapat tukang dengan harga 75, tapi di sini di RAB Anda tulis 100. Tidak masalah. Karena RAB itu adalah acuan bagi Anda untuk menjelaskan kepada calon konsumen kurang lebih total nilai sekian. Kita akan buatkan. Nah, di sini akad yang berlaku adalah akad istisna. Akad yang berlaku akad istisna. Yang kedua yang sifatnya harian. Sifatnya harian, ini konsumen menyuruh A, tolong carikan orang, karena A ini mandor. A ini mandor. Konsumen nyuruh A, Pak, tolong kerjakan misalnya buat toilet, ya. Minta tolong buatkan toilet. Tapi A nggak bisa kerja sendiri, lalu dia meng-hire B dan C. Terus konsumen menyampaikan, nanti hariannya berapa, Pak? A minta hariannya sekian. Maka harian A sekian itu adalah jasa untuk A. Nah, ketika dia mendapatkan jasa harian, posisi B dan C yang di-hire itu sifatnya ngecake. Ngecaknya itu, kamu nanti tak pekerjakan di sini, kamu akan kami gaji harian. Nah, nanti dia harus menyampaikan apa adanya, karena posisi A ini sebagai wakil
dari konsumen. Sehingga dia harus cerita, B ini sehari 100, kalau C sehari 120. Sampaikan apa adanya. Karena A sudah dapat jasa. Lain kalau yang ini tadi, volume hasil. Ya, jadi toilet harganya misalnya 30 juta. Satu toilet. Oke, deal. Bahan baku dari mana? Oh, bahan baku dari konsumen. Ya, kalau bahan baku dari konsumen, berarti ini dikurangi bahan baku. Anggaplah jadi 15. Tenaga 15, tapi borongan. Bahan baku dari konsumen. Boleh seperti itu. Dan kalau di sini dia markup enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Akhi Rizky. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Mengenai pertanyaan asuransi swasta Ustadz, saya mohon izin untuk membacakannya. Kalau berhubung dengan BPJS ketenaga kerjaan itu bagaimana Ustadz? Maksudnya gimana? Baik, Ustadz. Asuransi swasta. Judul pertanyaannya asuransi swasta berhubung BPJS ketenaga kerjaan. Nah, untuk BPJS ya, BPJS sendiri tadi pagi baru kita bahas di ANB Channel, mungkin Anda bisa menyimak ulang. Intinya di situ adalah akad asuransi, dan asuransi itu ada dua, ada asuransi sosial, ada asuransi komersil. Nah, untuk asuransi yang bersifat sosial, hukumnya diperbolehkan. Karena itu BPJS yang free, yang gratis, hukumnya boleh. Saya ulang, BPJS yang gratis, hukumnya boleh. Bagaimana kalau BPJS mandiri atau BPJS ketenagakerjaan, di mana perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya BPJS. Ulama para asatidzah beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Dan prinsip yang membolehkan karena sebenarnya itu adalah asuransi ta'awuni, asuransi sosial, saling tolong-menolong antara satu penduduk Indonesia dengan penduduk yang lain, saling urunan, lalu kemudian hasil urunan itu dipakai untuk mengcover biaya kesehatan masyarakat atau rakyat yang membutuhkan. Dan pada kenyataannya ternyata prinsip seperti ini tidak bisa dijalankan maksimal. Terbukti kemudian banyak sistem kapitasi di rumah sakit itu tidak berjalan normal. Saya tidak tahu detail sampai hari ini ya. Beberapa keluhan yang sampai ke kita. Utang BPJS sekian ratus juta. Utang ini sekian ratus juta. Jadi numpuk dalam jumlah banyak. Karena ternyata banyak peserta BPJS itu yang gampang mengklaim sakit. Dia merasa saya sudah bayar kok. Maka sakit dikit datang ke rumah sakit, sakit dikit datang ke rumah sakit. Baik. Artinya terkadang semangat masyarakat ketika dia merasa terlibat di BPJS adalah ingin cari untung. Semangatnya adalah ingin cari untung. Intinya ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang memahami itu lebih dekat ke asuransi komersil, ada yang memahami itu lebih dekat kepada asuransi sosial. Ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan dari Akhi Ahmad. Dan saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah hukum tadi, seperti hukum yang telah dibacakan oleh Ustadz sebelumnya, hanya untuk tujuan saham dengan mendapatkan dividen? Oh ya, yang tadi Ustadz yang dibagi dua, untuk dividen dan untuk trading. Kemudian atau termasuk juga yang trading. Bagaimana hukum melakukan trading? Lalu izin bertanya juga mengenai cryptocurrency Ustadz. Syukran Ustadz. Baik Ustadz.
Saya belum bahas untuk saham dengan tujuan trading. Saham dengan tujuan trading ada banyak ragam ya. Ada forward contract, ada transaksi opsi, kemudian juga ada apalagi short selling dan seterusnya. Tapi kalau kita perhatikan dari aneka macam trading saham, ya, ada yang short selling. Kalau ini jelas dilarang oleh fatwa DSN. Short selling hukumnya haram. Karena jadinya seperti judi. Sehingga ada orang pesan kepada pialang, tolong jual saham harga sekian. Talangi dulu, ditalangi oleh pialang. Sehingga yang beli ini nggak keluar duit sepeser pun. Dia cuma pasang 10 juta, ditalangi oleh pialang. Kemudian dalam perjalanannya, dia dapat untung. Saham itu dijual lagi. Padahal dia nggak pernah menerima saham itu. Ditalangi oleh pialang, dapat untung. Lalu dia bisa dapat, misalnya untung jadi 12 juta. Dia bisa dapat 2 juta. Yang 10 juta ditahan oleh pialang sebagai pembayaran utang tadi. 2 juta kembali ke saya sebagai pembeli. Ini apa-apaan kayak gini? Jadinya kan seperti spekulasi banget gitu ya. Ini kayaknya mau ada kenaikan ini. Saya nggak keluar duit. Beras nggak keluar duit. Nanti dulu belakangan. Ini kayaknya mau ada kenaikan. Akhirnya saya pasang. Tolong pialang, saya butuh saham ini. Talangi ya. 10 juta. Ditahan. Nah, saat ada kenaikan, sekian menit ada kenaikan. Saya minta jual. Untung berapa? 2 juta. Pialang ngasih saya 2 juta. Nanti saya perhatikan lagi gerakannya. Kayaknya kok mau turun ini. Atau mau naik ini saham A. Saya minta pialang, tolong talangi dulu. Ternyata turun. Rugi 3 juta. Saya bayar 3 juta ke pialang. Karena dari 10 juta, lalu turun, total harga jadi 7 juta. Pialang nagih kekurangannya. Saya bayar 3 juta. Ini apa-apaan nih? Kayak gini jelas kayak judi aja. Bandarnya yang ngutangin. Nanti kalau menang dia dapat selisihnya. Kalau kalah dia nombok selisihnya. Makanya di praktek short selling ada orang yang spontan kaya dan spontan miskin. Kemudian ada kontrak forward ya. Kontrak berjangka. Nah, ini juga nggak kalah ngawurnya. Forward kontrak, dia misalnya melihat animo masyarakat. Biasanya kan yang jadi objek kopi, minyak dan seterusnya. Minyak misalnya atau kopi. Saya beli kopi 1 ton. Kopi luwak 1 ton. Wujud kopinya itu enggak ada. Tapi dibuatkan sertifikat kopi. Terbitlah sertifikat kopi 1 ton. Jadi wujud kopinya enggak ada. Meskipun menurut info yang saya dapatkan dari mereka yang ngerti ini, itu kalau dibiarin terus Pak, dipertahanin, terus nanti Anda tagih dalam bentuk kopi, bisa. Akan didatangkan kopi 1 ton itu. Cuman kan dalam forward contract tujuannya bukan itu, bukan bendanya, bukan kopinya. Kopi itu ibarat seperti virtual object yang dijadikan sebagai atas nama transaksi. Jadilah virtual object kopi 1 ton. Sudah, harganya berapa? 100 juta. Baik. Saya belum bayar 100 juta dan sertifikat kopi itu juga belum ada, belum diserahkan ke saya maksudnya. Sertifikat kopi itu belum diserahkan ke saya. Tertunda dalam waktu kurang lebih 2 hari. Makanya disebut berjangka forward contract karena ada penundaan itu. Dealnya adalah di 2 hari. 2 hari kerja atau 3 hari kerja. Anggap transaksi saya lakukan di hari Jumat. Maka serah terimanya di hari Jumat,
Sabtu Ahad tidak dihitung, Senin atau Selasa baru saya dapat. Di Sabtu Ahad, wah, karena terjadi pandemi, kopi turun. Kafe tutup kan? Animo kopi itu turun. Hanya berdasarkan animo dan berita di masyarakat. Maka kopi 1 ton tadi yang harganya 100 juta saya beli turun jadi 90 juta. Cukup? Masya Allah. Baik. 5 menit lagi ya. Nah, karena harga kopi tadi turun, di hari Selasa saya harus serah terima. Maka saya harus nyerahkan 100 juta, dan ketika kopi itu saya jual ke orang lain, saya cuma terima 90 juta. Rugi 10 juta. Saya bayar 10 juta. Kemudian juga ada jual beli indeks. Yang ini jelas judi, jual beli indeks. Jual beli indeks, pergerakan indeks yang nggak karuan itu dijadikan sebagai acuan untuk transaksi, di mana dua pihak bersepakat, nanti akan berkomitmen akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan selisih indeks yang mengalami pergerakan ini. Sehingga misalnya saya beli indeks Dow Jones, misalnya senilai sekian dolar, $100 misalnya. Ternyata mengalami penurunan, saya rugi, maka saya harus membayar ke situ selisihnya. Dari $100 biasanya kan sampai jutaan ya. Saya $100 saya rugi, anggap misalnya $5, saya bayar $5. Dan semua praktek ini lebih menakutkan dibandingkan yang tujuannya untuk dividen. Makanya Ustadz Erwandi mengatakan trading saham itu adalah kasino internasional. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf karena harus ada jeda untuk kajian berikutnya ya. Jam 9:30 saya kajian lagi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.